La yadkhulul jannata bakhilun wala khibbun wala khainun wala sayul malakati. Artinya, tidak akan masuk surga seorang yang kikir, seorang yang rakus, seorang yang khianat, dan seorang yang berperangai buruk. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Di sini kita akan melanjutkan apa yang kita baca dari buku Bahaya Kikir miliknya Habib Umar bin Hafiz Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Semoga bisa kita ambil manfaat dan kita ambil pelajaran dari apa yang beliau jelaskan di buku ini. Langsung saja kita ke bab selanjutnya, yaitu mencela sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kepelitan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan, kikirkan, pelitkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Dalam hal ini, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Artinya, jauhilah sifat kikir, karena sifat itu banyak yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, sehingga mereka berani menumpahkan darah di antara mereka dan merampas harta-harta mereka. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2578. Dalam hadis lainnya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun wala khibbun wala khainun wala sayul malakati. Artinya, tidak akan masuk surga seorang yang kikir, seorang yang rakus, seorang yang khianat, dan seorang yang berperangai buruk. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 13. Dalam riwayat lain disebutkan, wala mannanun
khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Artinya ada dua sifat yang tidak dimiliki seorang mukmin, yaitu sifat kikir dan budi pekerti yang tidak baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 1962. Dalam hadisnya yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan sifat licik. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6365. Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, syarrun ma fir rajuli syuhun hadi'un wa jubunun khadi'un. Artinya, seburuk-buruk sifat yang dimiliki seorang adalah sifat kikir yang berlebihan dan sifat licik. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 2511. Jubair bin Mut'aim berkata, sepulangnya kami dari kota Khaybar bersama baginda Rasulullah SAW dan sekelompok orang, tiba-tiba ada seorang Arab dusun memohon sesuatu. Seraya menarik kain selendang yang melilit di leher Rasulullah SAW. Maka beliau SAW berdiri seraya berkata, kembalikan kain selendangku, demi Allah yang memegang jiwaku di tangannya. Andai kata aku mempunyai sejumlah binatang ternak yang banyak, pasti akan aku bagikan kepada kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapati diriku kikir, tidak pula sebagai pendusta, dan tidak pula sebagai seorang yang licik. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 2821. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW pernah membagikan sesuatu kepada sejumlah orang. Maka aku berkata, selain orang-orang yang engkau beri itu, masih ada yang lebih berhak dari mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka memberi pilihan kepadaku untuk meminta kepadaku dengan cara yang keji, ataukah aku menjadi seorang yang kikir, dan aku bukanlah seorang yang kikir. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1056. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada dua orang lelaki berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW dan mereka meminta uang untuk membeli seekor unta. Maka keduanya diberi 2 dinar. Setelah keduanya keluar dari rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keduanya bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kedua orang itu memuji dan berterima kasih kepada beliau. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu bahwa kedua orang tadi sangat berterima kasih kepada beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi ada juga orang lain yang aku beri antara 10 sampai 100 dirham, tetapi mereka tidak mengucapkan terima kasih apapun. Sesungguhnya ada kalanya seorang di antara kalian minta kepadaku kemudian pergi untuk memenuhi hajatnya tanpa berterima kasih kepadaku. Orang semacam itu akan berada di api neraka. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, mengapa kami memberi mereka yang menyebabkan mereka masuk api neraka? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka meminta kepadaku dengan memaksa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangku bersifat kikir.
Hadis riwayat Ibnu Hibban hadis nomor 3414, Abu Ya'la hadis nomor 1327, Al-Hakim dalam Musnadnya juz 1 halaman 109, Ahmad hadis nomor 11.123, Al-Haytami dalam Musnadnya juz 3 halaman 94, dan Al-Bazzar hadis nomor 224. Sampai sini semoga bisa diambil manfaat. Kita akan lanjut dengan judul berikutnya, yaitu Al-Asar, di pertemuan berikutnya. Sampai di sini bisa kita ambil manfaat bahwasanya kita harus menjauhi sifat kikir, karena ada dalil-dalil yang mengancam sifat kikir, dan kita harus bersifat dermawan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.